Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur untuk Indonesia Raya. Sahabat, guna menjadikan Indonesia Raya baldotun thayyibatun warabun ghafur, maka negara tidak kecuali harus kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia sejati telah tertuang secara gamblang di dalam kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kelima sila dari Pancasila, yang disusun oleh para pendiri bangsa ini sebagai pondasi dasar berpijak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diletakkan tepat di dada sang burung Garuda, Pancasila, lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai cermin diri yang sejati bangsa Indonesia, maka pertanyaannya yang pertama, siapakah sejatinya burung Garuda Pancasila itu yang dijadikan sebagai lambang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengapa pula ia diletakkan di tempat yang paling tertinggi? Yang kedua, mengapa perisai kelima sila dari Pancasila diletakkan tepat di dadanya sang burung Garuda Pancasila? Dan yang ketiga, jika seseorang telah hafal kelima sila dari Pancasila, apakah telah berjiwa Pancasila? Sahabat, sedulur, Gus Afik yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Pancasila yang diletakkan sebagai pondasi dasar pijakan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah satu-satunya alat yang mampu menghantarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan 5 tujuan, untuk mewujudkan panca tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa panca tujuan itu? Sahabat Gus Afik yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, panca tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga telah tertuang di dalam kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah: pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga,
memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kelima adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena hal tersebutlah, satu-satunya pintu gerbang utama untuk mewujudkan panca tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengapa? Yang pertama, bagaimana mungkin bisa melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa adanya kecerdasan dalam kehidupan bangsa? Yang kedua, bagaimana mungkin bisa melindungi seluruh tumpah darah Indonesia tanpa adanya kecerdasan dalam kehidupan bangsa? Yang ketiga, bagaimana mungkin bisa memajukan kesejahteraan umum tanpa adanya kecerdasan dalam kehidupan bangsa? Yang keempat, bagaimana mungkin bisa mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa dukungan kesadaran penuh dari seluruh warga negara Indonesia untuk mau kembali pada jati diri bangsa Indonesia yang sejati, yakni Pancasila. Yang kelima, bagaimana mungkin bisa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial tanpa adanya kecerdasan dalam kehidupan bangsa? Sedulur Gus Afik yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya mencerdaskan otak. Sekali lagi, mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya mencerdaskan otak semata. Namun, yang dicerdaskan itu adalah kehidupan bangsanya. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan bangsa di segala sektor dan di segala lini yang terjiwai dari Pancasila. Sampai dan ketika Pancasila dijadikan dasar berpijak guna mencerdaskan kehidupan bangsa, maka hukum pasti akan sampai pada keadilan dan beradab. Jadi kalau mencerdaskan kehidupan bangsa di segala lini, maka hukum itu pasti akan sampai dan cerdas pada keadilan dan beradab. Yang kedua, keilmuannya pasti akan sampai pada kecerdasan yang bijaksana. Yang ketiga, politiknya pasti akan sampai pada kecerdasan yang teratur. Keempat, persatuannya pasti akan sampai pada
kecerdasan yang sangat kokoh. Yang kelima, ekonominya pasti akan sampai pada kecerdasan yang mandiri, makmur, dan merata. Yang keenam, kehidupan sosialnya pasti akan sampai pada kecerdasan harmonis. Yang ketujuh, budayanya pasti akan cerdas pada kearifan. Yang kedelapan, kebinekaannya pasti akan cerdas pada kesatuan dan persatuan. Yang kesembilan, kehidupan berbangsanya pasti cerdas, menenteramkan, saling hormat menghormati, dan saling menghargai. Dan yang kesepuluh, pendidikannya pasti akan sampai pada kecerdasan yang mampu menjadikan tauladan dan karakter jati diri dari bangsa Indonesia. Maka beserta atas namanya yang maha berkah dan yang maha rahmat, serta dengan didorongkan oleh keinginan luhur, negara Indonesia dengan izin dari Sang Maha Esa atas segala kuasanya, bisa dimampukannya menjadi pusat dan mercusuarnya imamnya perdamaian bagi dunia. Yang semuanya itu telah tertuang secara gamblang dalam Kitab Suci Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah, mengapa Pancasila hanya satu-satunya obat yang paling ampuh, manjur, dan mujarab untuk mengobati sakitnya Ibu Pertiwi yang telah terlanjur komplikasi. Sedulur Gus Afik, Pancasila bukanlah salah satu pilar kebangsaan yang digembar-gemborkan oleh banyak orang pada umumnya. Sekali lagi, saya tegaskan di sini. Pancasila bukanlah salah satu pilar kebangsaan yang digembar-gemborkan oleh banyak orang pada umumnya. Namun sejatinya Pancasila itu merupakan falsafah hidup ideologi bangsa Indonesia yang dengan sengaja diletakkan oleh para pendiri bangsa Indonesia ini sebagai pondasi dasar berpijak berdirinya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi eksistensi keberdiriannya Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas sebuah pondasi yang maha kokoh bernama Pancasila. Maka pertanyaannya, di manakah sejatinya letak dari pondasi yang bernama Pancasila itu berada? Sedulur Gus Afik yang dimuliakan oleh Allah, sungguh tepat bahwa para pendiri bangsa Indonesia meletakkan Pancasila ini sebagai pondasi yang sangat kokoh, dasar berpijak
berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, apakah penyelaman kita guna memahami hal tersebut hanya sebatas itu? Sahabat Gus Afif, setelah kita didirikannya kekuatan dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, kepemudaan DPP Dewan Pimpinan Pusat dari Organisasi Persatuan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, PCTA Indonesia melakukan ekspedisi dengan menggunakan metode iluminatif, penyelaman ke tengah samudra hingga menemukan satu demi satu butir mutiara maknawi tersebut. Apakah setelah kita bersama berhasil menemukan butiran-butiran maknawi tersebut, tugas kita bersama sudah selesai? Sedulur, kami masih harus berjibaku untuk merangkai butiran-butiran mutiara maknawi tersebut hingga menjadi untean perhiasan mutiara yang indah untuk bisa kami persembahkan hanya kepada Sang Ibu Pertiwi, tanah air kita tercinta Indonesia Raya. Jadi satu-satunya untean perhiasan dari mutiara maknawi yang kami persembahkan tersebut adalah kelima sila dari Pancasila sebagai dasar dari sistem algoritma pola berpikir manusia yang sejati. Maka inilah sejatinya hakikat dari kecerdasan batiniah. Untuk mewujudkan panca tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan sengaja perisai Pancasila diletakkan tepat pada dada burung Garuda Pancasila. Lantas pertanyaannya, siapakah sejatinya sang burung Garuda Pancasila itu? Jika Anda telah tersadarkan dan telah menemukan siapa sejatinya hakikat dari sang burung Garuda Pancasila itu, maka kepakkanlah sayap-sayap penggerakanmu dan terbangkanlah bersama kami Organisasi Persatuan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. PCTA Indonesia untuk dondomi, zulumati, merajut Nusantara ini dengan membudayakan kembali Pancasila ke dalam landasan pola berpikir kehidupan manusia Indonesia guna mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia hingga Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Indonesia yang betul-betul raya, baldotun thayyibatun warabun ghafur, sebagai imamnya perdamaian bagi dunia sesuai dengan tujuan yang kelima, Negara Kesatuan Indonesia, yaitu
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah tujuan yang luar biasa. Bahkan PBB pun, Persatuan Bangsa-Bangsa pun masih kalah dengan fondasi yang diletakkan oleh pahlawan kita untuk mewujudkan perdamaian dunia. Satu-satunya negara yang berani hanyalah Indonesia. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.